Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa Khairunas TV, anak-anakku yang soleh dan soleha, sahabat pemirsa Khairunas TV yang budiman dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan suci yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita pun berjumpa kembali dengan kegiatan Amaliyah Ramadan di sekolah tercinta kita, yakni SD Islam Khairunas. Dan pada segmen yang pertama bertemu kembali dengan Bapak pada materi yang pertama di kegiatan Amaliyah Ramadan kali ini. Dan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hakikat puasa Ramadan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk kelas 1, 2, dan 3 silahkan disimak secara baik-baik. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 mohon dengarkan, simak dengan baik, dan dicatat atau dirangkum isi intisari apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang makna puasa Ramadan. Jadi apa sih puasa Ramadan itu? Nah, puasa itu menurut bahasa artinya menahan. Menahan. Dan menurut istilah artinya yakni menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang telah ditetapkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, seperti itu ya adik-adikku yang tercinta, yang soleh dan soleha, arti dari puasa. Kemudian rukun puasa, karena kita melakukan puasa itu ada ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sesuatu yang mengatur di dalamnya agar kita bisa melaksanakan puasa dengan benar, dengan baik. Apa sih rukunnya? Yakni yang pertama niat. Tentu niat ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dengan niat kita sudah menyiapkan mental kita. Yuk adik-adik, kita bareng baca niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adha'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niatnya ya. Lalu yang kedua apa rukunnya? Yakni meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan sesuatu atau menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup dua saja, niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hanya dua saja. Nah, lalu dilanjutkan dengan yang membatalkan puasa. Karena tadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka kita harus tahu ya adik-adikku, anak-anakku yang soleh dan soleha, apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, dengarkan baik-baik nih. Yang membatalkan puasa yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh manusia secara sengaja. Jadi ke dalam badan kita masuk nih sesuatu dengan cara sengaja. Yang pertama seperti makan dan minum melalui mulut kita, udah jelas ya, makan dan minum. Kemudian bisa juga memasukkan melalui rongga hidung, entah itu air ataupun sesuatu, nggak boleh. Kemudian, nah kalau korek kuping bagaimana? Mengorek-korek telinga kita, membersihkan telinga kita. Nah ternyata dalam ilmu fikih
apabila kita mengkorek dengan jari kelingking kita, itu ternyata tidak bisa membatalkan puasa atau diperbolehkan, karena tidak bisa menjangkau seluruh rongga yang ada di dalam telinga kita. Tapi apabila melalui atau menggunakan cotton bud atau yang lainnya yang bisa menjangkau rongga lubang telinga kita, maka itu dianggap membatalkan puasa karena dianggap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Nah, tadi seperti memasukkan cotton bud ya. Kemudian yang ketiga, muntah secara disengaja. Jadi pengen membatalkan puasa, muntahnya dengan sengaja. Misalnya memasukkan jari kita ke tenggorokan kita, memasukkan lalu kita muntah, maka batal puasanya. Kemudian berhubungan badan, nah, atau jima, ini khusus untuk bapak dan ibu atau suami istri ya. Udah pada paham, insya Allah tidak usah kita bahas secara mendalam. Kemudian keluar mani. Nah, mohon maaf nih, bukan jorok, tapi memang perlu disampaikan ya untuk anak laki-laki khususnya. Misalnya lagi puasa, megang itunya, dipegang aja, ternyata sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Nah, maka puasanya batal. Kemudian yang perempuan datang haid atau menstruasi pas lagi puasa, ternyata lagi atau datang bulan, maka puasanya batal. Menstruasi, datang bulan atau keluar darah pada kemaluan wanita. Nah, kemudian nifas itu apa? Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Kemudian yang kedelapan, gila atau hilang akal. Lagi puasa banyak pikiran ya, banyak memikirkan sesuatu, pusing, paleng, stres, akhirnya jadi gila atau hilang akal, maka puasanya batal karena hilang akal atau gila. Nah, bagaimana kalau bukan gila tapi kayak mabuk, hilang kesadarannya? Sama. Misalnya mabuk karena entah itu wewangian atau hipnotis atau apa, tidak sadar, hilang akal, ya batal puasanya. Kemudian murtad yang ke-9, murtad, keluar dari agama Islam. Lagi puasa ya, kemudian ada orang kafir merayu, membujuk bahwa agama mereka yang benar, karena kita imannya masih lemah misalnya, ternyata kita keluar mengikuti agama mereka, keluar dari Islam, maka murtad, batal puasanya. Nah, seperti itu tiada-tiada untuk yang membatalkan puasa. Lalu setelah yang membatalkan puasa, apalagi? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, jadi penting agar kita mengetahuinya apa saja yang menjadi syarat apabila kita melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama yakni beragama Islam. Syaratnya, ya otomatis kita sebagai orang Islam sudah memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau orang non-muslim ya tidak wajib ya. Yang kedua, sudah balik, sudah mencapai umur dewasa. Yakni balik itu tadi kalau yang perempuan sudah menstruasi, sudah datang bulan. Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, bukan mimpi kecebur di kali ya, bukan, tapi mimpi keluar sperma. Artinya mimpi sampai mengeluarkan sperma. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi syarat yakni mempunyai akal. Jadi bukan orang gila. Kalau kita mempunyai akal pikiran, waras, sehat jasmani dan rohani, maka sudah memiliki syarat untuk menjalankan ibadah puasa. Mempunyai akal. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani, tidak sakit ya. Karena kenapa? Karena kalau kita sakit boleh tidak puasa, tapi harus mengganti pada hari atau bulan yang lain. Selama kita sakit berarti selama berapa hari kita harus menggantikannya nanti, atau yang disebut dengan mengqadha. Nah, jadi sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian yang kelima, bukan seorang musafir atau tidak sedang melakukan perjalanan jauh ya. Jadi kita lagi di rumah saja atau lagi tidak ada aktivitas keluar. Yang disebut dengan musafir itu perjalanan yang sangat jauh, yang sehingga mengakibatkan badan kita atau tubuh kita menjadi lelah, sangat lelah.
sangat capek, sehingga apabila melakukan puasa maka puasanya dikhawatirkan tidak mampu atau tidak kuat, maka boleh tidak berpuasa ketika dalam perjalanan. Maka keadaan normal seperti kita sekarang yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan kampung kita, yang tidak kemana-mana, berarti sudah memenuhi syarat wajib untuk melakukan puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak mengalami hal ini. Suci dari haid dan nifas, tidak dalam haid atau datang bulan, tidak juga tidak dalam keadaan nifas, mengeluarkan darah ketika atau setelah melahirkan ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Karena ada orang yang tidak mampu. Siapa mereka? Nah, yakni mereka orang yang sudah usia lanjut, usia yang sudah tua, sehingga apa? Sehingga mereka entah itu pikun, entah itu memang fisiknya yang tidak mampu, maka mereka boleh tidak berpuasa dengan cara apa? Membayar fidyah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, itu ya anak-anakku syarat wajib puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian apa saja hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa, sebagian sudah diterangkan juga tadi ya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Jadi apabila kita dalam perjalanan jauh tadi, kita boleh tidak berpuasa. Dikhawatirkan mengganggu perjalanan sehingga kita tubuhnya menjadi lemah, sehingga tidak kuat atau tidak mampu untuk melakukan puasa. Kemudian tadi yang kedua, orang yang sudah lanjut atau yang sudah tua ya, usia lanjut, sehingga apabila melaksanakan puasa benar-benar tubuhnya semakin melemah, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, kalau ada yang di rumah gimana, yang masih kecil, yang masih kelas 1, yang kelas 2, yang kelas 3, yang belum balik, bagaimana? Oh, boleh dong, boleh ya, boleh. Nah, kecuali yang masih kecil banget, misalnya kelas 1, kelas 2, nah boleh latihan bertahap. Puasanya misalnya yang pertama dari pagi terbit fajar, ikut sahur, lalu sampai misalnya dohor. Kemudian sudah terlatih sampai dohor kuat, ditambah sampai asar. Sampai asar beberapa hari mampu. Nah, sampai maghrib. Nah, seperti itu ya. Boleh berlatih atau bertahap. Nah, itu khusus untuk anak kecil yang belum balik. Yang sudah balik, ya dikhawatirkan kayak misalnya kelas 5 atau kelas 6, khawatir ada yang sudah balik, tidak boleh seperti itu. Tidak ada istilah latihan lagi puasanya ya. Lalu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit kita tidak boleh memaksakan diri. Jadi Islam itu meringankan atau tidak memberatkan dalam hal ibadah, namun tetap wajib. Artinya tetap dilaksanakan pada hari-hari yang lain, diganti dengan puasa qadha di bulan selain Ramadan. Sebanyak puasa yang kita tinggalkan selama sakit tersebut. Jadi sakitnya jangan sakit-sakitan atau sakit sembarang cuma lemes doang, kehausan, letih, demam kecil, demam ringan lah, nggak masalah itu. Kalau masih mampu lanjutkan saja, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, wanita yang sedang menyusui atau wanita yang sedang hamil. Nah, kalau wanita yang sedang menyusui, dikhawatirkan kalau puasa si bayinya akan menjadi mudarat, misalnya sakit atau tidak bertenaga atau lemah. Nah, begitu juga dengan wanita yang sedang menyusui, yang sedang hamil. Dikhawatirkan kehamilannya terganggu, kehamilannya kurang baik, kurang bagus, maka boleh tidak berpuasa. Namun tetap nanti akan digantikan di bulan selain bulan Ramadan. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Semoga dengan beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa difahami, bisa dilaksanakan. Baik, nah bagaimana Pak Guru kalau misalnya ada yang marah-marah, yang bertengkar, boleh enggak? Puasanya batal enggak? Berkelahi. Nah, ternyata tidak membatalkan puasa. Berantem, berkelahi, bertengkar, marah-marah, tapi merusak pahala puasa. Ya, ngomongin orang, menggunjing, menggibah, itu puasanya mah tidak batal, tapi pahalanya yang batal atau yang tidak dapat pahalanya hilang. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa di antara kamu, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan haus saja. Nah, semoga kita bisa menghindari hal-hal perbuatan yang jelek seperti tadi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan agar puasa adik-adik, puasa kita semuanya bisa dilaksanakan secara maksimal, secara baik, dengan benar sesuai syariat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama kita. Baik, akhir kalam, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.